Sekolah ini depannya sudah dirapai tapi jorok. Udah jangan bantah Bapak. Siap. Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? Siswa dengan itu tiap hari. Nggak ada Pak, saya tiap hari sini. Tuh, itu yang beres. Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Kenapa nadanya saya tinggi? Cukup sederhana, iya Pak, bocor. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Selamat menjalankan aktivitas pagi. Semoga dilancarkan segala urusan, dilancarkan segala keinginan, dan dibebaskan dari berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan. Atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, kami menyampaikan duka yang mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi menjaga perdamaian dunia, bertugas berjaga di Libanon. Salah satunya berasal dari Jawa Barat, bernama Kapten Infantri Julmi Aditya, warga kota Cimahi. Semoga seluruh keluarganya ditabahkan dan bisa melewati masa-masa sulit dalam ujian yang diberikan, dan seluruh tugas yang ditunaikan akan menjadi catatan kebaikan dalam sejarah perdamaian dunia. Semoga dunia segera berdamai, konflik segera berakhir. Suasana pagi itu terlihat biasa saja, hingga kedatangan KDM ke sebuah sekolah membuat semua mata tertuju. Dengan langkah tenang, KDM memasuki gerbang sekolah, disambut oleh beberapa guru dan siswa yang terlihat sedikit gugup. Bapak jaga-jaga apa main HP? Main HP, Mas. Main HP. Tugas jaga apa? Tugas jaga yang berarti menjaga, Pak. Menjaga. Kenapa main HP pada waktu jaga? Kalau saya kebetulan saya tidak ngajar, Pak. Nah. Saya udah keluar dari kelas. Bapak Sampai menunggu guru, Pak. Guru apa? Guru fisika, Pak. Fisika. Kenapa nongkrong di pos? Ya kan udah mengajar, Pak. Udah mengajar. Udah Kenapa nggak di mengajar. ruang guru? Kan ini pos siapa? Pos guru apa pos? Pos security. Pas security, Pak. Pas security. Siapa security-nya? Pak, Security-nya siapa? Bapak security-nya. Sini. Saya pengen benerin. Ini lembaga pendidikan bukan? ya betul, Bapak. Lembaga pendidikan bukan? Bukan. Tanya, Betul. hah? Betul. SMA lembaga pendidikan. Anak-anak harus diajarin bagaimana hidup berpendidikan. Betul. Dari mulai cara masuk, Siap. cara duduk, cara keluar, Iya. dan estetika di lingkungan. Menurut Bapak pantas nggak ini, Pos? Nggak pantas, Pak. Hah? Apa nggak pantasnya? Coba Bapak tentuin. Dihatiin dulu, Pak. Terus apa tentuin nggak pantasnya apa? Terus apa nggak pantasnya? Ya kenapa disimpan di situ? Udah dikasih contoh tapi lagi di Ya, sini. siapa itu yang nyimpan di situ? Wah. Ayo coba. Saya pengen lembaga-lembaga pendidikan di Jawa Barat itu mencerminkan spirit pendidikan. Ayo coba dirapiin ruangannya. Siap, Pak. Ayo, Pak. Pak, dirapiin semua, Pak. Itu yang dirapiin. Yang di luar udah saya rapihin, yang di dalam harus oleh internal. Coba, di mana pantasnya? Di mana pantasnya? Coba. Ini nanti dikasih kastop. Ya. Ada kastopnya nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak mampu beli kastop. Belum, Pak. Nah, Bapak beli kastop yang benar, yang rapi. Siap, Pak. Bapak ganti ini tempat Bapak untuk tidur. Ya, betul. Ganti. Ini ganti. Ini belum pernah mandi. Buat sholat. Ya buat sholat tapi nggak pernah mandi. Iya, betul. Ya kan? Nggak pernah mandi sajadahnya kan? Cuci. Ini Sangat ganti. Buang. Jangan dipakai lagi. Nih, Bapak beliin semuanya untuk bantal. siap. Ya? Saya terima. Beli bantal ya. Beli kastop. Cukup. Cukup, Pak. Ruangannya bisa dicat sendiri sambil duduk sambil nyangga. Tuh. Nah, ini dicat. Sekarang sambil duduk sambil dicat. Catnya putih yang terang.
Ya, cukup kan 500.000 ngecat ini? Alhamdulillah. Cukup. Siap. Ini mau pakai catnya 300.000. Alhamdulillah. Ya, catnya. Ingat ya, kasih mereknya yang paling mahal. Siap. Tahu cat yang paling mahal? Jatuhnya Pak. Hah? Jatuh. Bisa, dulu bisa, jatuh bisa. Putih ya Pak? Putih, biar kelihatan terang. Nah, ini nanti nggak boleh gitu. Dikerok ya. Dikerok, ya. Siap. Ini kursi-kursi jadulnya ganti, ganti kursi lipat. Ya, siap Bapak. Buang. Mejanya, Bapak beli meja sendiri. Sama Pak. Hah? Hah? Nih, nanti beli meja. Ya. Ini buat apa ini? Masih zaman sekarang masih berfungsi nggak yang begini? Saya nanya, zaman sekarang masih berfungsi nggak? Era sekarang, Oh, model Pak. hah? Masih berfungsi yang begini? Saya nanya, berfungsi nggak? Fungsi masih sih Pak, tapi nggak ini. Enggak. Enggak. Sekarang sudah era apa? Model Era digital. Cukup disimpan di di ini. Laptop HP. udah buka, bersihin. Nah. Apalagi ini posnya di tengah, ya, Bapak harusnya di tengah Pak. ya. Ini ngeletakin pos salah nggak? Ya harusnya di depan. Di mana? Udah bongkar posnya, ganti pindahin di depan. Hanya di depan Pak. Iya, kenapa dipindahin sini? Pas datang ke sini sudah Punya inisiatif kepala sekolahnya. yang di depan justru disuruh dibongkar. Sama siapa? Oleh Pak Kadis. Ya, Pak Chef. Karena kumuh enggak, pasangnya bukan di depan ini, di sini. Ya. Ini sekolah atau tempat yang dibiarkan begitu saja? Ucap KDM dengan nada tegas. Suasana langsung hening. Para siswa hanya bisa saling menatap. Sementara beberapa guru terlihat gelisah. KDM pun melangkah lebih jauh ke dalam, melihat kondisi kelas yang kurang bersih. Ia menghela napas panjang. Halte. Tampak jelas rasa geram yang ia tahan. Udah Pak, jangan bantah Pak. Itu loh. Yang ngebersihin itu saya Pak. Halte sendiri. Saya nyuruh Mang Diria. Gitu loh. Maksud saya, sekolah harus jadi pelopor lingkungan kebersihan. Ini kan setelah saya marah. Dengan saya jangan suka nyanggah. Akui sebuah kesalahan, kalau kumuh ya kumuh. Kan tujuannya membenahi. Gitu loh Pak. Jangan tinggi. Saya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kata saya kan selalu menata, membereskan. Ini saya sejak awal kumuh. Kapan berubah? Setelah saya benahin. Ada nggak inisiatif selama ini pagar setelah saya tegur? Ya kan? Asalnya deng-deng, nguruk-nguruk. Yang ngebersihin di situ siapa? Anak-anak saya Pak. Sampai ngangkat sampah, saya kan diem, saya liatin. Ada nggak sih inisiatif? Nggak ada inisiatif. Ada sekali pasang pakai TikTok. Saya itu kan kumuh itu. Halte itu sekarang udah bersih haltenya. Maksud saya, sekolah itu ngajarin peka pada lingkungan, menginisiatifi, bergerak. Kebersihan itu adalah standarisasi. Jadi pendidikan outputnya bukan hanya akademis. Outputnya adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan agar kita menang dalam pertarungan. Gitu loh Pak. Jadi jangan terus bantah seolah paling benar, nggak bisa kan saya. Ini kan kumuh Bapak. Udah, saya biayain ya, bongkar pindah sini. Saya nyuruh tukang hari ini. Letakkannya di sini. Bentar, Bu. Ini kan kotor tuh. Ini kan di area sekolah, Pak. Ini saya yang pasang loh, Pak. Sampai sini. Asalnya ini becek. Terus sini. Saya nanya ke Bapak, sejak kapan ini rapi? Jadi perbaiki. Ya makanya. Jadi Bapak jangan terus saya sudah bersih. Saya kan lihat tiap hari di sini. Saya ngomong karena saya mengerjakan. Sebelum ada proyek ini, saya dulu nyuruh anak-anak inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Dan sampai sini, ketika sampai sini ada dari kepala sekolah enggak kreativitas? Kan nggak ada. Ini kayak gini. Ini kan di lingkungan sekolah. Artinya Bapak nggak ada inisiatif kreatif. Tuh lihat.
sini. Bapak tadi bilang rapi? Kemarin baru Enggak, saya nanya. Kan tadi Bapak bilang rapi. Biar rapi kan? Bapak berapa lama jabat sini? 4 bulan? 4 tahun. Ya 4 tahun. Gimana? Bapak lihat ini. Jadi Bapak tadi ngomong seolah-olah Bapak paling bersih di sini membangun. Bapak lihat keadaan ini. Dulu saya yang meminta dibongkar. Saya nanya ini fungsinya apa? Nah, Bapak kan udah 4 tahun mimpin. Ini Ya. kenapa dibiarkan begini? Ini sebagian sudah dialihkan ke belakang. Ya, saya nanya, pertanyaan saya, kenapa nggak ada inisiatif? Bapak idenya apa? Ada ide sebenarnya dengan teman-teman itu inginnya ini jadikan tempat pentas kesenian, Pak. Tapi diperbesar, makanya di Bapak kalau pentas kesenian, nggak usah mahal-mahal. Ini dibongkar, ini dibuka, ini kasih tanamin pohon, paving block. ya rencananya Ya jangan rencana terus. Dulu ini kumuh banget Pak. Saya kan lewat tiap hari. Cuman saya belum masuk. Saya pengen tahu inisiatif dari sekolah. Tapi saya biarkan. Oh nggak ada inisiatif. Saya kan udah saya ngasih contoh menata, ngasih contoh merapihkan. Tapi nggak peka. Kan saya baru masuk sekarang. Tuh lihat Pak. Itu yang angkatin sampah di sudut itu saya Pak. Yang di sudut itu saya yang angkatin. Saya ngasih upah ke pekerja. Dan bahwa ini saya belum ke dalam loh Pak. Ini tidak terorganisir sekolah. Ini Pak, bayangin tuh Pak. Ini Bapak mimpin di sini Pak. Ini bayangin. Gimana kita sekolahnya bisa tidak ditertawakan orang? Kita lihat. KDM terus melangkah menyusuri area sekolah. Matanya tak lepas memperhatikan setiap sudut. Dari halaman depan hingga ke belakang, pemandangan yang terlihat justru membuat hatinya semakin berat. Di beberapa titik, sampah terlihat menumpuk tanpa penanganan. Selokan kecil tersumbat, menimbulkan genangan air yang mulai berbau. Dinding bangunan tampak kusam, penuh noda, seolah sudah lama tak tersentuh perawatan. Saya tuh nggak berani masuk ke dalam karena saya hanya ngasih contoh aja. Luarnya saya bikin kinclong. Ikut nggak sih yang di sekolah? Saya makanya nggak dulu. Saya pengen lihat ada inisiatif nggak. Oh ternyata enggak. Nanti saya bandingkan sekolah dengan SMK. Lihat. Tuh. Ada guru biologi kan? ada, Guru kimia ada kan? ada. Guru fisika ada. Coba guru kimianya suruh bikin bagaimana plastik itu berubah menjadi bahan bakar. Coba guru biologinya suruh merubah bagaimana daun yang jatuh itu menjadi pupuk organik. Pelajarannya itu aja di sekolah. Aplikasi. Kan kalau akademis semua orang biasa, tetapi bagaimana nilai akademis ini berubah menjadi produk. Kalau mau belajar ke tempat saya aja Pak. Gimana plastik itu menjadi bahan bakar dipakai traktor. Ini Pak, ini kan tidak terlalu.
Saya tuh nggak mau ngada-ngada, makanya tadi nada saya tinggi, Pak. Ini ngada-ngada. Langkah KDM terhenti saat menengadah ke arah atap bangunan kelas. Dari atas, terlihat jelas beberapa bagian atap yang rusak. Genteng bergeser, bahkan ada yang bolong. Bekas rembesan air hujan meninggalkan noda besar di plafon. Beberapa bagian tampak mengelupas. Tanda bahwa kebocoran itu sudah lama dibiarkan. Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Kenapa nadanya terlalu tinggi? Cukup sederhana, iya Pak, bocor. Terus kemudian rehabnya belum turun, sederhana. Saya nggak usah nunggu APBD, pasti saya bantu. Makanya saya nanya ini bocor. Pertanyaannya adalah sebelum ngomong rehab, pertanyaannya kenapa bocor? Karena genting bocor dibiarkan. Pertanyaannya adalah ada nggak tukang di sini? Bapak punya penjaga sekolah? Ada. Berapa orang? Ada 6. Cukup banyak. Ini pasti awalnya adalah gentingnya bocor. Tapi tidak dibenahi. Ini tahun 73 kali bangun. Ya? Sekolah tahun 73 apa ini yang sampai saat ini? Ya saya kan ngomongnya cuma ini bocor aja, Pak. Ya. Kan ini problemnya sederhana, Pak. Kan temboknya masih kokoh. Problemnya sederhana, genteng bocor nggak dibenerin. Itu aja. Belanda juga banyak yang tahun 1800-an masih hidup. Ini kan Kalau ini baru Pak di Ini baru kemarin. baru kemarin karena kita nunggu rehab nggak dapat wae. nah, Akhirnya kita inisiatif ganti ke melalui dana RKS. Nah, bos. mana yang sudah direhab? Ini sebenarnya hanya kita justru dari kita itu Kan saya nanya cuma ini bocor ini aja kan. Ini Ya. kan perbaikannya hanya perbaikan ini, Pak. belakangnya lebih parah. Ya, Pak. udah. Kan hanya perbaikan ini. Artinya ini bisa diselesaikan. Kan ini masih kokoh. Cuma rehab atap. Ini kan? Ini problemnya cuma problem di atap, Pak. Karena iya temboknya masih kokoh. Kan saya ngukur tembok, Pak. Artinya temboknya masih kokoh. Jadi ini hanya perlu rehab atap. Temboknya kemarin waktu sama ini Pak, waktu sama Kusen diganti. Iya, artinya temboknya masih kokoh. Saya kan Iya. ngomong begitu. Nah, ini hanya perlu rehab atap. Kan gitu. Saya kan ngomong itu, Pak. Ya. Mana itu? Minta nitip 20 juta, Bapak chat ya. Ya. Tapi ini Bapak rapihin ya. Anak-anak sekarang gerakin, rapihin sekolahnya. Generasi yang hebat itu hanya akan lahir dari anak-anak yang punya kreativitas. Anak-anak yang jenius di kelasnya, kalau tidak punya kreativitas, itu rata-rata tidak sukses. Jadi saya ingin anak-anak Jawa Barat itu kreatif. Jadi tidak ada istilah kalimat tidak ada duit, tidak ada biaya, tidak ada duit. Semua orang gotong royong, bekerja, berinisiatif. Saya kalau misalnya orang tuanya dikumpulin, saya bersedia menjamin keamanan Bapak. Ya, selama ini kan saya jamin kepala sekolah. Kepala sekolah dikriminalisasi saya bela, guru dikriminalisasi saya bela. Tapi saya minta juga kepala sekolah dan guru kreatif seperti guru tahun 70-an. Ya,